bil karam wal awliya wa syuhada'i sholihin wa ulama'il alim wa li jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal masyriqi wal maghribi wal baria min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa li masyayikhina wa li ihdajina wa li ahbabina wa li haqqun ala wa li man'ana bi majid al-taqwa kasishan ma'lum wa imanita al-ma'lum ma'lum dari bapak Bapak lana wa lakum barakati umil Qur'an al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kembali yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Persatuan Perkumpulan Islamiyah Masjid At-Taqwa, DKM Masjid At-Taqwa, para guru, para kiai, para asatidz, ibu-ibu, bapak haji, ibu haji, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rahmatullah. Terlebih dahulu kembali kita dulu berduka cita, ya, merasa kehilangan sangat salah satu aktivis aktif, ya, Ustazah Siti Rohani. Saya lebih akrab panggilnya Ustazah Aro. Demi Allah saya mungkin gak bilang aktif dari kemarin, jadi nggak tahu ternyata almarhumah meninggalkan kita. Teriring doa selalu, Allahumma ja'alha min ibadika sholihin wa min ibadika mukhlisin wa mukhlisin biriyadil jannah. Yang kita yakin dia orang yang mulia, banyak kenangan sama beliau. Yesus dan tahu mulia, Pak Mama berduka cita kami. Dan kedua, minta maaf seyogianya, seharusnya melanjutkan itu tentang bab sholat, ya, tapi ya kaifiyatul man sholat, kaifiyatul man azil qawmi di sholat. Bagaimana hukumnya orang-orang yang sholat tidak bisa berdiri dengan tegak? Karena ini sudah masuk di bulan Sya'ban, tanggal 3, ya. Tanggal 3 Sya'ban, mohon izin, karena kan ketemu lagi di puasa. Jadi minta izin, mohon maaf, kita ganti sesaat, ini agak penting, ya. Kita akan bahas tentang bab saum, bab siang dengan permasalahannya. Tapi saya berupaya pakai bahasa Indonesia banyakin karena memang kebanyakan bahasa Arab. Saya baca dulu, kita akan ambil tabaruk. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus syiyami ta'rifus saumi lughatan mutlaqul imsak. Wa minhu qaulullah ta'ala an sayyidina Maryam inna nazartu lirrahmani shawman falam kalima yaum insiya. Saya coba skemanya dulu. Udah diusahakan fotokopi saya buat grafiknya saja. As-saum, bahasa Arab as-saumu atau puasa. Apa itu? Lughatan menurut etimologi secara bahasa
Apa al-imsaku? Waduh, secara lugu, secara etimologi artinya itu kita harus paham al-imsak, mencegah atau menahan. Bahasa Indonesia akan. Pak Budi ada film namanya akan mencegah. Jadi kalau ada orang kok ngapa diem aja lagi puasa, berarti dia tak puasa ngomong. Dipanggil kagak nyaut, berarti sedang bener-bener. Jadi kalau secara bahasa orang diem itu mencegah karena waktu ya. Nah ini baru secara ilmu fikih. Ilmu fikih itu alat untuk ibadah. Nanti nyampeinnya pakai tasawuf. Orang kalau ilmu fikihnya bahaya ibadah. Syar'an menurut istilah syara', menurut ilmu agama, apa itu saum? Al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi fi niyatin maksusatin. Itu sudah ada di situ di fotokopi. Definisi secara terminologi, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan. Jadi menahan diri dari segala yang membatalkan. Mulai kapan? Mulai fajri. Apa fajri? Subuh. Jadi perhatikan baik-baik definisi ini. Jadi kalau ada waktu imsak telah tiba, ya, waktu imsak sudah masuk, berarti bukan berarti gak boleh makan dan minum. Itu jaga-jaga. Itu 5 menit menjelang subuh namanya imsak. Boleh makan gak? Boleh. Minum? Rokok sebungkus? Nggak boleh, nggak cukup, kan? Jadi imsak itu artinya kalau udah menjelang subuh lagi imsak. Jadi orang bukan imsak jangan minum, tuh keliru. Nah kalau udah azan baru. Nah, di 5 menit kesiangan, makan aja dulu. Ternyata nyangkut rendangnya, udah azan, Allahu Akbar, nyangkut rendangnya sepotong, gimana caranya? Hah? Nah, kita lupa begitu kita lagi makan azan subuh. Yang sepotong di dalam, sepotong di luar. Yang dalam boleh telan aja. Oh benar kata Malai Pak Haji, yang dalam telan aja, gunting separuh. Ya, jadi kalau udah azan jangan, ya. Diulangi ya. Kapan mulai orang itu berpuasa? Ketika azan subuh berkumandang. Kapan berakhirnya? Maghrib. Makanya maaf ya, jadwal jam yang paling laku Ramadan udah. Ayo, jarang orang mungkin maghrib kalau hari Ramadan. Ramadan ditanya jam berapa maghrib? Oh. Kalau hari-hari lain enggak peduli. Tapi kalau Ramadan ditempel di tembok, kapan waktu buka puasa? Lihatin. TV yang laku nungguin berdua. Begitu dulu dia buka, ternyata ikan marjan. Nah, salah. Ya, hati-hati. Jadi ini definisi dulu ya. Jadi kalau belajar sesuatu, pahami dulu pengertian. Jadi pahami. Bagaimana kalau ada orang begitu dia makan, dia nggak tahu ternyata udah subuh. Dia masih makan aja. Dikasih tahu, udah azan, bisa nggak puasanya? Bisa, karena tidak tahu. Begitu dulu dia buka, ternyata asar. Dia nggak tahu, kan dia pikir maghrib karena ketiduran. Puasa, ternyata dia begitu buka, kan baru asar. Lanjutin nggak puasanya? Nah, karena tidak tahu. Kalau selama sebulan begitu, namanya Alzheimer, bawa ke dokter, periksa. Dokter tiap hari lupa, aneh dah ya. Nah, karena kita bersih dulu nih, kan ada beberapa kasus ya. Ini perlu. Ini maaf saya terjemahin aja ya supaya mudah. Ternyata minum begini karena tidak
Jadi saya baca, ini saya potong-potong ya. Ahkamus saumi as-saumu ta'tariyatil ahkamul arba'ah al-wujubu wa nadabu wa qara'atu wa hurmatu. Sekarang udah ngomong status hukum. Apa hukumnya puasa? Al-awal al-wujub. Pertama adalah hukum puasa pertama adalah wajib. Ada berapa yang wajib itu? Ada 4 nih ya. Ada puasa itu wajib 4 tempat. Ada 4 jenis. Yang pertama lihat nih. Nah, puasa Ramadan wajib. Tuh, besok ya. Bentar lagi kita. Hukumnya arti wajib apa sih ya? Dikerjakan. Kalau mau dikerjakan, wah, maaf saya berhenti sebentar. Surga dan neraka ada pagernya. Saya ulangi ya. Surga dan neraka ada pagernya. Kalau bisa tembus pagernya berarti kita bisa masuk. Apa kata Nabi? Al-jannatu huffat bil makari. Pagernya surga itu adalah gak enak di hati, berat. Coba deh. Bayang tahajud berat gak? Berat. Enakan tidur atau tahajud? Sebaik berjamaah berat ya. Sedekah berat. Nolong orang berat. Jadi surga itu pagernya sesuatu yang kurang enak. Begitu hujan, bludak. Berat. Sementara wanaru kupat bilazati wasyahwat. Pagernya neraka itu kenikmatan dan syahwat. Saya tulis sederhana ya. Kita lapar banget, pengen makan sesuatu yang kita senang. Hujan, keluar gak kita? Keluar, pakai mantel. Kalau nggak pakai payung, karena kita butuh makanan. Kita cari. Nah sekarang pertanyaannya kedua. Mau sembahyang Jumat, maaf sholat berjamaah di masjid. Begitu udah koma, hujan gede. Apa yang terjadi? Tangan kita keluar. Ya hujan tuh. Nggak jadi ke masjid. Tantangannya kamu benar. Urusan dunia kita kejar, begitu akhirat. Nah ini dia nih. Jadi Ramadan itu wajib, ya. Wasaniyu yang kedua, ini buat kita ibu-ibu, mohon maaf, khususnya ibu dulu, kalau ada di antara kita, anak kita yang wanita, tahun ini, kemarin Ramadan belum terbayar, misalnya 2 hari lah dari haid yang dilakukan, belum terbayar 2 hari, sudah keburu masuk Ramadan, berarti dia hutang yang tahun ini ketemu tahun yang ini lagi, maka setelah Ramadan dia puasa yang belum terbayar dia wajib bayar plus fidyah, denda, karena kelewat tahunnya. Saya ulangi, tahun Maret ini belum terbayar tahun yang lalu, sekarang udah mau Ramadan lagi, maka dia wajib bayar yang hutang itu plus denda. Kalau yang nggak dibayar itu 2 hari dulu tahun yang lalu, sekarang udah bulan Sya'ban, maka puasanya wajib dibayar di kodok 2 hari plus denda, fidyah namanya, karena udah kelewat. Jadi bayar hutang nggak bisa. Kita kalau bayar motor, utang motor di daerah, kalau nggak bayar hutang, debt collector muter-muter ya Kalibata saya lihat. Jadi wajib ya diganti. Wasalisu yang ketiga puasa kifarat. Saya ambil dulu sini contohnya, mana kifarat. Ini penting nih, shaumul kifarat artinya sebuah denda karena melanggar hukum. Yang pertama kafaratuz zihar nih, perhatikan nih bapak-bapak nih. Kalau ada seorang suami, dia bilang begini, wajahmu mirip ibumu, maka haram hukumnya digauli, kecuali bayar puasa.
Saya pelan-pelan lagi nih. Zihar itu menyerupai istri kita dengan mertua kita. Ini kan banyak yang orang ngomong lupa karena nggak tahu apa-apa. Kamu mirip plak dengan ibu kamu, berarti haram. Menganggap istri mirip dengan ibunya atau mertua, kan banyak tuh. Ya, hati-hati bapak-bapak, jangan bilang, kamu mirip bener. Ya, Haji nanya nih, Mas mirip bapaknya, ya kan? Suami bilang istrinya mirip ibunya. Nah sementara istri bilang, nah zihar. Begitu, karena kalau orang bilang dia mirip laikis, berarti dia sedang berhubungan, bergaul dengan orang yang mahram. Jadi jangan sampai lagi, jadi mulai sekarang nggak boleh. Tapi kalau masakan kamu mirip dengan ibu, boleh nggak? Boleh. Baiknya kamu sama dengan apa? Dermawan. Judusnya kamu. Bapak-bapak kalau punya ide judus bersyukur, berarti bapak wali umum. Diam aja, jangan dilawan. Saya buktikan ya, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi presiden, ada pasangan suami istri, intinya balapnya luar biasa. Suaminya ngomong atu, bininya 7. Bukan atu lawan 7. Istri suami juga bilang gini, Ma, bisa nggak masaknya jangan terlalu, kamu nggak warung, kalau ini belanja duit segini, menatu kalau 7. Nggak deh, apa sih nggak ada. Walaknya luar biasa, suami dikeplak kepalanya. Jadi kalau ada bapak-bapak sering dia itikaf di masjid nggak pulang-pulang, sebetulnya itikaf lari dari dunia galak. Itu ngadu sama Umar bin Khattab, mengelapor presiden, mau ngelapor itu dia lah, mau ngelapor dia lihat Umar bin Khattab lagi digini-gini dengan bininya. Dari jauh kelihatan lah, bagaimana saya mau ngelapor masalah saya, presiden aja lagi digini-gini dengan istrinya. Begitu orang itu kabur, dipanggil, Kak, sini, Kak, kenapa kamu nggak jadi masuk? Kenapa? Ceritain. Enggak ya presiden, katakan kenapa? Maaf sesungguhnya saya mau melapor, mau sharing, mau ngadu cari solusi. Apa masalahmu? Itu saya galak bener. Galaknya apa? Wah, pokoknya galak. Kenapa gak jadi masuk? Gimana saya mau masuk? Bapak aja lagi gini-gini. Apa kata Umar? Ijlis, sit down, duduk. Kenapa aku tidak melawan? Bukan aku mau menghargai. Dia nyuci, dia masak, dia Bapak nggak percaya nih. Bapak coba istri bapak pulang ke Surabaya jam seminggu 4 hari, kebelah sakit kan? Jajan di luar. Hebat itu. Saya tahu. Makanya saya membini saya. Saya bilang, gak saya kuburin kamu selama masih hidup. Demi Allah nih bunda, saya kan begitu nikah kontrak di Bangka. Jadi saya kerja, saya lebih dahulu pulang. Jadi saya telepon, ayah, tolong masak nasi gimana caranya ya? Dicuci berasnya bisa. Gimana? Ditelepon dari jauh. Itu air segini apa? Satu ruas ini. Nah, tahu. Terus masukin ke rice cooker. Nah, colokin ke udah. Jadi saya pulang jam 5 beli sate. Begitu siap ibu, Allahu Akbar, ternyata nggak diceklek iniannya. Segitu aja kagak bisa saya. Lupa diceklek ininya. Masya Allah masih beras. Belum yang lain hanya satu nomor ya. Nah, jangan belagu udah jadi suami. Nah, jadi nggak boleh ya menyuruh istri kita bilang mirip dengan ibu kamu atau mirip dengan ibu saya. Bukan.
nggak boleh itu, kena jihad. Yang kedua, maaf, orang al-jima' fi Ramadan, suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja tentunya kan, itu dendanya berapa? 2 bulan. Nah, puasa dia gara-gara sehari dia berbuat, dendanya 2 bulan. Kalau nggak bisa memerdekakan budak, nggak bisa juga turun. Yang ketiga, apa namanya? Sedekah atau memberi makan 60 orang. Ini hadisnya jelas riwayatnya sebagai kronologis asbabul wurud. Sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Aduh, saya kebablasan. Kan lagi puasa. Oleh karena itu Rasulullah, ya udah puasa 2 bulan. Karena denda, ya syahrain mutatabi'ain, nggak boleh apa terputus. Misalnya udah harus 1 hari sampai 58 hari, dia batal, ulangi lagi, berulang. Kata sahabat, ya Rasul, gimana mau 2 bulan? Sehari aja saya jebol. Nah gini aja dah, tolong merdekakan ya budak itu. Tuh, saya aja orang nggak punya. Turun yang ketiga, ini kau sedekah kepada 60 orang miskin. Kata sahabat, dia pucat, Rasulullah, di kampung ini yang paling miskin saya. Ya udah, ini kurma kamu bawa, kamu bagi pada orang. Ya, kata dia, ya kalau sudah saya kasih tahu di Kortangan 4 yang paling miskin saya. Apakah tidak buat kamu kurma ini? Akhirnya orang itu nggak jadi puasa, nggak merdekakan, nggak usah bayar. Apa namanya itu sedekah? Ya, karena memang nggak mampu ya. Jadi puasa ini wajib hukumnya, ya. Itu apa itu? Oh, ada yang terlewat kalau di sini saya lupa maaf ya, di skema ini. Kalau kita pergi haji, umroh, satu masa semua kita bisa kembali lagi, melanggar keharaman umroh atau haji, maka kena denda kan namanya. Contoh, kita kalau lagi tawaf wajib ya, kan nggak boleh pakai pakaian yang terjahit buat laki-laki. Buat ibu-ibu ada beberapa larangan juga kan, ternyata kita melanggarnya, maka kena dam namanya. Nah caranya dalam Quran dijelaskan itu puasa 3 hari di tanah suci, 7 hari setelah pulang, 10 hari itu. Kita iwatin aja ya, karena kita tidak bicara saat itu. Ini dia puasa nazar. Apa puasa nazar? Niat. Ada orang gini, nih kalau anak saya dapat jodoh, anak saya dulu sakit penyakitnya sembuh, saya niat pengen puasa sehari, maka puasanya jadi wajib karena nazar. Kalau rumah laku nih, saya mau puasa 2 hari, ketika laku wajib kalau saya kena denda. Nih, saya mau kasih makan orang atakwa pengajian terakhir, nasi kebuli, begitu laku kagak ngaji. Ya, jadi kalau nazar itu wajib dipenuhi. Yang terakhir, satu saat kemarau panjang misalnya, ya. Lalu oleh pemerintah diajarkan sholat istisqa. Kata Kementerian Agama kita misalnya melalui Menteri Agama Bapak Profesor benar ya. Katakan Menteri Agama mengumumkan warga Indonesia wajib puasa karena kita mohon pada Allah biar turun hujan, maka jadi wajib. Jadi kalau ada perintah dari atasan maka jadi ya udah enak. Jadi ini kalau di kopi enak lah. Sekarang yang sunnah, apa definisi sunnah? Dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan benar, rugi kita. Jangan bilang nggak dosa, sayang. Itu mau benar dari mana? Sholat qobliyah subuh tadi sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau yang kerjakannya
pahala. Yang gak ngerjainnya rugi. Itu enak kayaknya kelihatannya. Kan? Lebih baik dari dunia dan seisinya bagi yang sembahyang sunnah. Berarti yang gak sembahyang sunnah rugi. Sunnah itu. Puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah. Bagi yang kerjakannya pahala. Yang gak kerjakannya nggak dapat pahala, rugi. Ibu, bapak, Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Usahakan berbuat baik minimal di hari Senin, dan kalau nggak puasa ngapain aja, karena pintu surga sedang dibuka. Wal mandubu wa huwa al aslu fi wa takisumu ila salah aksam, terbagi 3. Nih ya, ini pakai bahasa Indonesia saja. Yang pertama, ma yataqarruru bi takruri sinina. Gini, puasa sunnah itu terbagi 3 kategori. Maksudnya gini, ada yang tahunan sifatnya. Tuh, ini dia nih. Ada yang tahunan sifatnya, seperti puasa Syawal, puasa Arafah. Ada di sini ya? Oh, ada nih. Puasa Arafah berarti tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Arafah 9 Zulhijjah ya. 8 Zulhijjah, mohon maaf. Hari Arafah. Oh, ketika mereka di sana ada kayak hukum ya 9 berarti ya. Kalau Asyura 10 Muharram. Terus ada puasa Syawal. Berarti kalau puasa Syawal itu hari ini Lebaran, besok udah masuk kategori boleh puasa. Boleh berurut tanggal 2 terus sampai 6 hari. Boleh sering-sering. Hari ini puasa, besok enggak. Yang penting 6 hari. Boleh, yang penting selama bulan Syawal kita puasa seminggu sekali. Yang nggak cakep nggak dapat ya, kalau 4 kali. Senin Kemis lah. Jadi Syawal itu termasuk tahunan ya. Arafah ini tahunan. Nah, ini ada yang bulanan. Mayat taqarrub bi syukur. Sebulan sekali, namanya Ayyamul Bid. Yang dimulai dari tanggal 13, 14, bulan apa? Tiap bulan apa? Hijriah. Jangan bulan Mei. Ya, makanya ini kelemahan umat Islam. Kalau bulan Hijriah jarang diingat. Cuma diingat cuma 2. Apa 3 lah? Puasa, bulan Ramadan itu tahu cari-cari. Lebaran Idul Fitri sama Lebaran, sisanya kagak ada. Pokoknya kalau udah mulai Ramadan tuh tahu, Syawal tahu, ntar ada kurban, Idul Haji, sisanya jarang yang tahu. Kita usahakan kalau Ayyamul Bid, ya kalau yang puasa kayak gini nih, berarti dia puasa setahun penuh. Bayangkan aja, sebulan 3 hari. 1 kali puasa 10 pahalanya. Berarti kalau 3 hari 30. Jadi dia bulan Ayyamul Bid, berarti sebulan dia puasa. Kalau selama 12 bulan, setahun dia puasa. Masya Allah, Ayyamul Bid. Ini saya potong-potong aja. Ada yang sifatnya harian, Al-Ayyam, itu yang Senin Kemis ya. Usahakan puasa kalau bisa. Gak boleh ngomong kalau gak pernah melakukannya. Ada yang puasanya Daud, hari ini puasa, besok buka. Sering-sering aja. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis terus puasa Nabi Daud baru. Saya pernah nyoba, gak kuat juga. Nggak bisa pun ini yang bisa saya makan mulu. Makruh. Lawannya sunnah, makruh. Itu pasangannya sunnah, lawannya makruh.
makruh. Makruh apa sih? Suatu perbuatan Allah pakai demen, enggak dosa, tapi Allah tidak suka, berlebihan. Makan petai makruh, untuk menghilangkannya makan jengkol. Makruh itu artinya kurang attitude, ya, kurang berakhlak. Ini maaf ya, puasa apa yang makruh? Ini saya tulis juga ya. Nih. Ada orang puasa khusus Jumat. Oh, ini mungkin dia dianggap hari hanya Jumat. Itu boleh tapi kan nggak enak. Boleh tapi nggak disuka, kan sayang. Ya, atau hari Sabtu doang puasanya, atau Jumat puasa keyakinannya. Pokoknya nggak boleh memutuskan hari khusus di hari Sabtu, Ahad atau Jumat, atau puasa dahar setahun penuh. Boleh tapi makruh, jarang ya. Jangan kan tahun penuh, Senin Kamis saja berat. Saya terusin dulu. Nih, yang haram pasangannya wajib haram, pasangannya sunnah. Hukum Islam cuma ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh. Yang kelima mubah. Itu mubah bisa berubah jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, jadi makruh. Tergantung. Itu kopi teh manis di depan kita. Kalau niatnya untuk sehat badan biar ibadah, jadi pahala. Nah, tergantung niat ya. Apa yang diharamkan ini dia? Maaf, kan nggak boleh kalau ada dasarnya. Haramun wayan tasakis ismaili, haram terbagi 2. Yang pertama, haramun mahasraha wa huwa shaumun zaujah. Ini haram yang pertama. Kalau lebaran hari pertama haram hukumnya puasa. Yang kedua, ketika lebaran haji atau 10 Zulhijjah nggak boleh. Udah tahu ini sekedar ini aja mengingatkan kembali hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak boleh puasa. Biarpun kita alim benar nggak boleh. Nah, ini perlu. Ini haramun ma'asyiha wa huwa shaumuz zaujati biduni izni zaujiha wa shaumul abdi biduni izin sayyidiha. Puasanya seorang istri jadi haram kalau tanpa seizin. Ini maksudnya puasa sunnah, bukan Ramadan ya. Jadi istrinya rajin puasa Senin Kamis. Nah, suaminya perantau, udah setahun gak pulang-pulang. Begitu pulang puasa, kebetulan dia dapat jatah pulangnya cuma 2 hari, Senin sama Kamis. Gitu ya, Mas, gak masak, puasa Mas, kata suaminya, apa sih pada? Kan? Jadi harus tahu ini, ya. Kalau katanya jangan puasa, buka, karena pahala. Jangankan begitu. Ini Rasul yang bilang dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita di rumah, tuan rumah sedang puasa, hari Kamis datang tamu jam 5 lagi, tanggung kan? Datang. Nah, kewajiban tuan rumah nyambut tamu kasih suguhan. Ajar kita mampu. Begitu kita sudah minum, silakan minum, Pak, Bu. Kata tuan rumah, Bapak nggak minum. Saya lagi puasa, nggak boleh. Luar biasa. Karena menghormati tamu, maka kata Allah membuka 2 pahalanya. Puasa tetap dapat, menyambut tamu.
Karena dalilnya niatul mukminin khairum min amalihi. Niatnya itu lebih baik. Jadi sulangi, padahal jam 5 sore, dikit lagi beduk. Tamu datang, terima kasih minuman yang kita bisa ada makan. Begitu dia makan, ikut makan. Jangan bilang, makan lagi puasa. Nggak perlu, langsung saja 2 pahalanya. Tapi kalau kita tetap puasa, dosa jadinya. Karena sunnah ya. Sebaliknya, tamunya puasa, tuan rumahnya nggak puasa, disajiin minum. Kata yang kamu, lagi puasa, tetap dosa, minum. Oh, keren. Tapi maaf, jangan mentang-mentang begini. Nah, lumayan nih. Kita namu aja nih. Ya itu juga akal-akalan, ya kan? Yang dimaksud dalam kondisi tertentu. Betapa boleh man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sebaik-baik orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ketika ada tamu dihormati. Cara-cara menghormati disajikan ditemani. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Bapak jangan berharap, ya Allah saya lagi puasa, udah mulai sebentar kata, kok gak ada tamu ya, salah. Apa kamu datang? Nah kecuali maghrib kurang 5 menit, ya ada tahan, ini keterlaluan ya. 5 menit lagi tuh, jangan, ya pokoknya gitu ya. Ibu, maaf, kata Nabi Muhammad, seandainya boleh seorang istri sujud di hadapan manusia, maka aku perintahkan sujud sama suaminya. Artinya cukup seorang istri untuk masuk surga, kuncinya suaminya ridho. Ayyuma mra'atin matat wa anha zawjuha dakhalatil jannah. Siapa saja kaum wanita meninggal dunia, suaminya ikhlas, ridho, wajib masuk surga. Dan ya Allah dalam hadis kursi. Wah, ibu-ibu gampang caranya. Bapak-bapak jangan mentang-mentang begini. Halo, ayo lo. Enggak. Jadi kalau intinya suka rajin puasa, bilang gini bapak, Masya Allah, Alhamdulillah ini saya rajin puasa. Jangan godain mulu. Mama, jadi ya, ibu, maaf ibu ya, karena setelah nikah maka ridhonya dari bapaknya pindah ke suami. Kuncinya ya kalau masuk surga udah masuk. Tapi bapak-bapak kalau istri bapak suka ngambek, gampang caranya, bawa aja ke toko emas. Diam. Ya beneran. Berantem, mama, ayo pakai baju yang cakep. Nah, mau kemana? Nah, kita ke Jaya Keriting. Sinar Mas dan Jaya, 6 minggu. Bener pak? Ayo. Masuk ke dalam. Semua istrinya kan ambil baju 2, hijau sama merah. Kata kita yang berokok itunya, "Mak, yang mana, Mak?" "Pak, yang hijau." Masuk merah. Tadi minta pendapat ya kan. Oh, kata Omar, "Ayo ambil yang mana maunya. Tapi jangan gede-gede ya, 5 gram aja." Gila. Hingga istrinya diajak ke toko emas, begitu nengok aja ditarik-tarik kan. Ayo pulang. Aduh. Ya, Masya Allah, jadi impor. Ya, jadi ini yang haram. Ya. Jadi selanjutnya ya, kan udah di sini nih. Di bawah tuh ya, ini maaf, karena kalau pakai bahasa Arab perpanjangan. Ahkamul syurutu wujubus ya. Nah ini dia. Siapa sih yang wajib puasa? Udah ada ini. Yang pertama al-Islamu, jelas. Ramadan besok nih, yang wajib puasa yang agamanya. Berarti yang gak puasa, nah, gitu aja gampangnya. Kan gitu kata Nabi, syaratnya beragama Islam. Berarti kalau yang gak puasa, ya terus wasaniu mukalaf wahya al-balik wal akal. Jadi syaratnya orang udah gede dewasa, caranya dewasa udah tau lah ya, anak udah besar dan akalnya sehat. Gede kalau
nyengir mulu, nggak wajib kan? Udah pada, tapi nyengir mulu ya masalah lagi. Saya punya teman namanya Pak Haji Urip, seorang pengusaha perumahan atau properti. Salat maghrib masuk di masjid Tampokan Perahu. Ya, dia maghrib terlambat, dia biasa berjamaah ikut. Karena ada orang sembahyang pakai gamis, pakai ini korban hidup. Udah 5 rakaat nggak salam-salam. Dia ngikutin terus Pak Haji Urip. Dia pikir ini wali Allah. Udah 5 naik ke 6. Ngikutin 6. Dia bilang dalam hati, dia cerita ke saya. Nih Pak Alhamdulillah di masjid Tampokan Perahu dapat wali. Kita mulai dong. Ada yang nyolek dari belakang. Apa? Itu lagi gila. Oh, astagfirullahaladzim. Pantes. Mau yang pengen bayar maghrib mana pengen dia pikir pakai gamis pakai apa. Jadi kalau orang maaf al-majnun gak wajib walaupun sehat. Makanya kita sehat nih, badan sehat berakal. Wasalisu yang ketiga, at-taqlid al-itoqah. Artinya al-ajl. Dia mampu berpuasa. Apa pengertian mampu berpuasa? Lahir dan ini bagi dua ya. Terbagi dua. Ada dari sisi aspek lahiriah. Contoh, dia mampu berpuasa. Tetapi secara lahiriah ada orang udah tua, udah umur 80 tahun, nggak mungkin puasa. Makanya dia nggak wajib kan? Dia sakit permanen, udah tua, udah pikun, nggak wajib puasa. Cukup bayar fidyah. Contohnya gini, hari ini Ramadan. Nah, maka dia nggak usah bayar ke puasa, bayar fidyah, denda berapa? 1 mud kurang lebih 1 liter lah, sedekah sama orang miskin. Besok bayar. Jangan sekaligus, sama aja ngedoain dia selama lamanya begitu sakit. Hari ini, besok sampai sembuh, nggak sembuh bayar lagi. Jangan dikumulatif sebulan. Jangan. Jadi secara lahir dia mampu, tapi maaf karena udah tua maka tidak. Orang yang kerja bangunan di lantai di bawah angkat semen, terus puasa ambruk, juga al-ajzu. Yang kedua dari sisi syariat apa? Sehat badannya, tapi lagi hamil, lagi nifas atau haid, badannya sehat, tapi menstruasi, maka tidak wajib puasa. Ar-rabi'u yang keempat, asy-syaiha. Orang sakit nggak boleh kan? Tidak wajib bagi orang yang sakit. Jadi lagi puasa, sakit, tapi sakit yang menurut dokter mesti minum obat. Ibu minum obatnya pagi, siang, sore. Kata kita, ntar aja dah, minum maghrib sekaligus. Jadi nggak boleh dokter minumnya sahur. Kan pagi 3 kali lah, pagi, siang, sore itu obat. Diminum pas sahur, insya Allah nggak balik lagi tuh. Orang bilang 3 kali karena itu. Maka kalau kata dokter jangan puasa, maka jangan puasa. Tapi kalau sakitnya cuma puyeng, pusing pala. Kenapa pusing mengaji? Kalau lebih kagak ada. Cuma wajib puasa. Ya, sakit yang menurut dokter mesti minum obat atau mempersulit kesembuhan, tapi wajib di kodok setelah sehat. Yang ketiga wasalisu, al-mukim, al-iqamah fala yajibu 'alal musafiri alladhi yusafiru safaran toilan. Samina wal isruna kilometer mubahan wa istaratu liya jawazil fitri bisyabat. Nih dia.
Kita wajib puasa besok, mungkin artinya nggak mana-mana, memang di rumah, di kantor, ya artinya nggak keluar kota. Tidak wajib bagi yang mau musafir itu orangnya, samaro jalan musafir orangnya. Sito itu, sito sisir, masito tukang, kan Firaun punya pembantu tukang sisir itu masito bahasa Arab. Asal kata situn, situn itu sisir, masito tukang. Jadi kalau ibu namanya anak masito berarti, ya. Jadi ibu bilangin anak, tukang sisir sini, dia marah, ismi masito, iya tukang sisir, kenapa? Hati-hati kasih nama, tanya guru. Ya. Siti Banjiria, musim banjir, Siti Banjiria. Siti Kopi dia, musim kopi lainnya. Ya, tanya guru dah, gitu. Siti Masito kan banyak. Ya, Siti Masito kan banyak. ini banyak itu arti masjid itu isi makan, situn itu sisir, ditambah ini orangnya bentuknya sisir. Doroba memukul, madribut pukul pedut. Bahasa Arab memang keren. Ya, jadi kalau masih nama anak tanya guru. Ada teman saya Dolianto punya itu sahana. Sah itu continue ya, kalau bahasa Inggrisnya. Terus sahana itu rambutnya hina. Masih nama anak tanya dulu. Orang Jawa enak dulu namanya. Ya, Eko Mulyo. Anak pertama jadi budi. Dia Joko Susanto, Budi Purwoko, Soeharto, harta yang siapa itu nanya kan? Ya, hanya beda karena selama di Sunda orang Jawa anak pertama Eko, orang Sunda Eka. Eko Purnomo, Eka Purnama, Wijaya, Wijoyo, ya kan? Iskandar. Siapa ini? Iskandar disengaja Iskandar ya. Subiono, benar ya. Mulyono orang yang mulia. Itu Didi juga. Apa tadi mati-mati saya nih? Ya, ini perhatikan baik-baik nih yang dimaksud musafir adalah ini. Kita mau pulang kampung nanti Ramadan ke Surabaya, kemudian pulang ke kampung yang jaraknya kurang lebih 80 km. Pulang ke Surabaya, Madiun, Klaten, Jogja dan seterusnya. Boleh nggak puasa syaratnya berangkatnya sebelum subuh, ya. Jadi sebelum imsak, sebelum subuh kita berangkat pulang kampung, maka boleh nggak Tapi kalau berangkatnya jam 6 pagi, mau pulang kampung setelah subuh, maka puasa dulu niat. Bedanya ya, tapi kan ini jangan langsung ke puasa. Jadi kalau berangkatnya sebelum subuh, maka udah boleh buka, artinya nggak puasa, benar-benar nggak puasa. Tapi kalau pulang kampungnya jam 6 pagi, puasa, entah di rest area. Teman-teman Allah, jangan dibalik. Kalau ada orang berangkatnya pagi jam 6, berarti udah masuk puasa, dia langsung makan, maka tidak menghormati Ramadan. Udah, berangkat puasa, masuk tol, MBZ turun 57, ada rest area 57 mereka. Di sini ada soto gentong. Kata Pak Budi, sembahyang Tuhan dulu, terus makan soto gentong. Boleh nggak? Boleh. Namanya baru disebutnya dia orang Sapan. Boleh nggak puasa?
keluarga, anak-anak, kita berangkat dalam keadaan puasa. Kan boleh makan Pak. Ya, nanti di rest area. Ternyata belum nyampe sono, baru nyampe Cikunir, aus. Nah, boleh nggak minum? Boleh. Yang nggak boleh dipegangin botolnya. Nah, apa nih? Jadi tetap ulangi pelan-pelan. Yang dimaksud boleh tidak puasa berangkatnya sebelum subuh, boleh makan. Tapi kalau udah berangkat setelah subuh tidak boleh makan. Nanti di perjalanan baru. Ternyata sampai di sana kuat, itu the best kelas namanya. Wa ala ladzina yutiqu. Wa tasubhu khairul lakum. Jadi kalau kau puasa lebih hebat, tapi boleh. Soalnya kalau puasa menantang ya. Coba ibu ketakjid ya. Apa sih takjid? Takjid Siti. Tapi Siti udah lama saya nggak diajak, jadi ketakjid belanja untuk keluarga lebaran hadiah. Ya, masya Allah. Sampai sekarang jam 12. Ada orang lagi minum es merah, ibu lagi puasa, ya Allah, enak yakin es itu. Aduh, pulang sebelahnya lagi makan bakso, ya Allah, minum jus, ya Allah. Itu godaannya kan. Enak, udah terus belanja, pulang nyampe rumah, sholat asar men. Kata ibu, kenapa nggak di sono aja sih tadi? Kenapa di sini? Kata Allah, itulah cara aku menguji keimanan. Tadi di sono lagi puasa, pengen lagi puasa, nyampe rumah, ya kenapa nggak di sono aja ya Allah? Jangan begitu, itu urusan Maha Kuasa. Ya, itu syarat yang pertama ya. Ini dia maaf. Yang ini syaratnya minimal 82 km jaraknya. Syaratnya berangkat sebelum. Ada yang lagi, boleh nggak? Sekarang kita iseng-iseng ke rest area 88, kita balik lagi. Di makan mampir di haji mujenne apa ini? Ya mampir lah, makan puyuh. Nanti kita Ramadan kan kembali lagi. Kapan? Habis sholat subuh. Kemana? Ciganea. Nah, boleh ingat saya. 82. Kita makan sama kembali. Nggak boleh. Itu namanya kalah-kalah. Yang dimaksud pergi sesungguhnya ya. Dan di Ciganea tahu saya. Nggak pernah sih, tapi ada yang ngajak ya. Sekarang zaman kan semua modern, cepat, tidak bisa diganggu. Sekarang banyak orang yang mengikuti yang tadi, atau dia berpuasa. Contoh ke Bandung itu kan ada jaraknya 100 sekian, tapi dengan pakai bus itu cuma sekian menit nyampe, atau naik kereta. Tadi bilangin, pengertian boleh itu bukan harus. Orang yang pulang kampung itu ada dibolehkan tidak puasa, nanti dia qadha. Tapi kalau ternyata dia kuat, apalagi sekarang eranya masanya udah canggih, ya jangan buka puasa, cepat nyampe kampung. Ya, tapi buka pun boleh, walaupun cepat ya, menikmati apa yang Allah berikan. Contoh yang gampang nih. Selain ini, kita mau pergi ke Sumedang, Bandung, sampai di Raya 88 Johor, ya. Nah, maka itu punya hak kita menjamak Johor dengan asar. Walaupun sampai di Bandung masih bisa sholat asar, maka lebih utama di jam. Tuh cara apa kata Allah? Oh, hormati keputusanku yang memberikan keringanan keren. Jangan bilang begini, Johor sini terasa justru merendahkan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala karena jarang-jarang adanya. Makanya kalau pergi-pergi ajak yang ngerti, jadi tahu kan? Ajak saya dah,
Itu lagi-lagi dah, ya. Itu nggak ada di situ karena maaf ya, karena keterbatasan itu. Yang pertama jelas sholat aja ya, puasa jadi saya kayak tadi ya, kepada definisi. Tapi menjadi batal, ada dua yang membatalkan. Yang pertama, yubtilu sawaba somila soma nafsahu. Batal pahala puasa, namun tidak batal puasanya. Yang batal pahalanya, tapi puasanya tetap sah. Yang kedua, yubtilu sawaba saumi wa kadzalika sawaba. Nah, yang kedua lebih parah. Batal puasanya sekaligus batal juga. Jadi batal puasa cuma dua. Yang satu batal pahalanya, puasanya tetap sah. Yang kedua batal puasa sekaligus batal. Cuma dua ya. Batal puasa, batal pahala, nggak batal puasa, tetap sah. Yang kedua puasanya batal, pahalanya juga nggak dapat ya. Oke, yang mana nih? Ini nggak ada di ya. Yang pertama, ini dia. Sah puasanya, tapi pahalanya kagak dapat. Gibah, apa itu? Membicarakan aib orang, walaupun orang yang dibicarakan itu benar. Contoh, ada mencuri sesuatu di masjid, ketahuan. Kita bilang gini, lagi puasa, wajib tahu kenapa itu dia kan yang ngambil itu buntut kambing untuk korban. Benar dia pelakunya, kita omongin sah puasanya, tapi pahalanya hilang. Saya curiga Bu Haji itu kerudungnya ganti-ganti mulu, utang di mana dia itu? Tuh, meleleh mulutnya. Jadi pahalanya ada, puasanya sah, tapi tak bernilai di sisi Allah. Saya cuma haus dan lapar. Yang kedua, bisa terjemahin aja ya. Namimah, apa sih namimah? Bahasa gampangnya ngadu domba. Kata A sama B, Bubaria kan diomongin sama siapa? Bu Cindi, Bu C. Ibu dibilang begini, panas dia. Bentar aja, saya ketemu dengan A, katanya kamu diomongin sama B, berputar begitu. Ini namimah, ngadu domba itu. Itu gibah. Kizib apa kizib? Kau bohong. Ini paling banyak nih. Lagi puasa bohong, ditanya sama mama sama suami, Pak, Mas, ada duit tambah begini dari mana? Ada dia ngumpetin cepet ini. Gila. Itu puasanya sah, pahala puasanya kagak dapat. Bohong, tahulah kita banyak bohong. Itu WA siapa, Mas? Kok dihapus? Kebanyakan. Pada ada WA masuk yang kira-kira teman lama. Nah, tadi puasa, maka puasanya sah. Berapa timun suri ini? Lagi dagang timun suri. 20.000 Bu Haji, 10.000 boleh? Oh, modalnya nggak dapat, padahal belinya cuma 8.000. Haram hukumnya, nggak sah juga pahalanya. Karena bohong. Jangan bohong. Kalau lagi puasa, udah jangan main YouTube. Ya, kecuali baca Quran. Memang udah ada ya. Ada plus minus ya handphone ini. Sekarang banyak manusia bangun tidur yang dicari apa? HP. Jarang Quran dicari. HP ada WA apa kagak, ada berita apa kagak. Kita tiap hari bikin dia libur.
sesuatu yang haram. Ada lagi puasa, pagi-pagi, jalan pagi ada dua gadis. Yang satu umur 24, yang satu 74, ya kan? Ini kan dua wanita namanya. Wah, kelihatan astagfirullahaladzim, lagi puasa. Tapi kalau melihatnya sepintas, boleh. Kelihatan nggak sengaja. Oh, alhamdulillah. Dia lewat udah, jangan dicari. Lewat mana yang hari itu? Nah, lewat. Najul ulah laka wasani alika. Ini sangkut di jam lewat, mohon maaf, bersumpah palsu. Demi Allah, bukan saya. Demi Allah, ini siapa yang mager laut? Bukan saya. Makul masa ada malaikat makul enggak ada dulu. Masa tiba-tiba mager nengkol di kali atau di laut itu banyak orang. Umur belum pernah saya lihat ada bambu nancep di laut. Disumpah. Karena saya 3 kali sidang di KPK jadi ada cat. Artinya ada cat itu saksi dianggap mengetahui dalam bidang tersebut. Ya ada cat, saya 3 kali dari KPK pusat, KPK sini jadi pungut. Jadi saksi karena dianggap saya itu psikolog yang ngerti masalah tentang kasus. Saya tahu kan. Tapi wong itu Allah. Yang mungkin kalau mesti pakai koran itu. Iya yang ngakuin. Masuk di sebab miskin saya lihat, lu sih pakai sumpah. Dia ngusap juga kan. Udah tahu kok pelakunya. Memang susah. Kalau zaman Nabi Muhammad, Rasulullah, saya mencuri. Gimana caranya? Kalau sekarang kan enggak. Dan kadang malunya kata gendang garis, apapun orang tangkap KPK pakai baju oranye, bukannya malu senyum. Bahkan tangan di bawah itu yang super pas udah. Sama siapa mas tadi jalan itu? Demi Allah, enggak melihat saya. Pada di foto lagi orang lain, masih demi Allah lah aja super pas. Nah, lagi puasa jangan ngomong yang nggak baik. Pokoknya jangan menghina, jangan mencaci. Maaf ya Bapak, Ibu saya mau masuk psikologis ya. Maaf, karena dia nyari ke sana kaitan dengan ilmu dengan apa. Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan organ tubuh kita ini, tubuh kita dari kepala sampai kaki. Yang paling berperan itu yang fungsi apa? Anggota tubuh yang paling vital fungsinya berpasang-pasangan. Ya, tangan ada berapa? 2. Ya, kalau dia kuciptakan kedua, kanan, kiri. Telinga? Saya belum pernah ada telinga nyatu di sini. Kanan, kiri. Lubang hidung? 2. Kaki? Ya, terus jantung, paru-paru. Allah coba diurai ke tubuh kita. Semuanya mata berpasangan, semuanya aku ciptakan bibir mau berpasangan. Cuma satu yang aku ciptakan dia nggak berpasangan, lidah. Ya, nggak ada pasangannya. Kalau dia bercabang ular namanya. Jadi kuciptakan wahai manusia semuanya kubuat berpasang-pasangan. Tapi cuma satu kubuat yang paling dia gak berpasangan tapi dia vital dalam hidup ini. Adalah lisan. Bahkan pagar dari 2 pagar yang paling kokoh. Sedalam lisan gigi atas bawah berpasangan ditutup supaya gak kuat depannya bibir. Tapi lidah ini tajamnya lebih tajam dari pedang. Sekali lidah ini ngelukain orang lain, sampai kiamat kita ingat. Kalau dihina orang lain kan sakit rasanya. Gimana sakitnya? Di sini kata cita-cita, sakitnya tuh di sini. Ini nyanyiin aja, sakit bener. Tapi kalau orang kena luka cepat sembuh. Tapi kalau lidah, maka kata Nabi,
salamatul insan bihifzi lisan. Selamatnya orang itu tergantung jaga lisan. Lalu kata Nabi, kul khairan aw liyasmut. Ngomonglah yang baik-baik saja. Kalau tak mendingan diam. Sekarang mulut nggak ngomong, jari pindah ke sini, nge-share sesuatu yang nggak ada gunanya. Dia nggak tahu dia share. Wah. Tapi sekarang banyak share makanan, tapi kagak di-share dulu. Ini bukan main, lagi makan di foto lagi lagi. Oh, jadi lisan ini hati-hati ya Allah. Aku ciptakan semua anggota tubuhmu yang paling ideal itu berpasangan kecuali lisan. Yang kedua kata Allah yang paling dominan, aku ciptakan satu untuk aku, bahwa aku lezat satu-satunya. Yang menciptakan alam semesta ini. Tidak. Jaga pelan-pelan cara ngomong. Hati-hati benar. Kalau nggak permisi Bu. Saya paling senang orang Jawa sama orang Jawa Barat. Itu bahasanya beda-beda kasta. Kalau ngomong sama anak yang lebih kecil seperti ini bahasanya, yang usia seperti ini. Kalau lebih tua beda. Itu luar biasa. Anak Jawa, kono Jawa, kono Jawa. Saya kan belajar kalau sudah anak cara dasar awal. Beda. Kalau dulu orang Jawa kalau dahar tinggi ya, artinya boleh dianggap bahasanya halus. Tapi sudah dahar itu semua saya takut, saya ngerti bahasa Jawa, tapi takut aku salah daripada salah bahasa Indonesia. Karena daharnya orang Sunda itu kasar, karena dia tuang. Sementara Jawa itu dahar termasuk udah halus. Tindak mudi, ya, asik. Tindak mudi, kondor saya tanya. Tindak mudi pasal beli kondor. Seorang Betawi, kondor. Dia bilang apa sih itu? Kondor ya. Kalau saya orang Betawi kondor dah. Tidak mudi mau kemana? Kondor. Maksudnya guntur. Ya halus. Dialeknya. Kalau sudah sahat namanya kasar, asmina pinter, itu keren. Badai angkat ke mana tuh? Mau pergi kemana itu makanya bahasa ini saya ulangi, jaga mulut kita berpuasa jangan. Nah, terakhir ini maaf ya, karena penting ini baru puasanya batal, pahalanya juga batal. Apa itu yang pertama? Nggak mungkin murtad, kita lewatin. Bisa nggak kita murtad? Enggak. Tapi murtad iktikad bisa. Contoh, lagi puasa ada orang-orang dari gereja, mobilnya mewah, ke supermarket belanja pakai troli di dalam ini. Enak kali jadi orang non muslim. Boleh ya. Haid nifas melahirkan selesai itu nggak perlu. Berarti itu nggak boleh puasa. Nah, lagi puasa nih jam 12 lah nyengir aja. Nah, walaupun gilanya sebentar, tetap dianggap batal puasa. Termasuk juga pingsan. Ya, pingsan atau ayat epilepsi ya. Kalau lagi puasa epilepsi itu batal puasanya, batal pahala. Maaf, saya nggak perlu itu. Masuknya sesuatu ke dalam rongga dada melalui kalau diinfus nggak batal. Ya. Ibu bapak masuk rumah sakit diinfus, tapi infusnya obat ya. Untuk menghilangkan rasa sakit, maka nggak batal. Tapi kalau infusnya nutrisi, dokter saya lemes banget, bisa nggak masukin nutrisi yang kira-kira jadi kenyang? Nah, walaupun dari sini, karena nutrisi yang dibutuhkan itu supaya kenyang, kalau bisa disambungkan. Jadi
Jadi kalau ada orang sakit diinfus maka tidak batal. Lagi puasa hirup apa namanya? Inhaler. Enggak. Kenapa? Karena dia tidak berbentuk. Hawa namanya. Bagaimana disemprot? Ada kan yang lagi asma. Selama disemprot cuma di rongga, nggak masuk ke jauh, boleh. Kering mulutnya, aduh. Batu es di kolom-kolom kecil. Ngilangin kering, batal nggak puasanya? Enggak, tapi makruh. Kurang dasar, kayak kurang mantap. Ada es krim nih, dikit bekas keponakan cucu. Es krim. Ada manis-manisnya. Tapi nggak ketelan, batal nggak? Enggak. Tapi makruh. Wudu lama. Buang. Kedua, buang. Tiga nggak balik lagi. Nah, batal nggak? Batal nggak balik lagi wudunya ini. Nanti ketelan. Jadi masuk sesuatu dengan sengaja. Ibu, bapak lagi wudu, lagi kumur, temennya godain, kagetin, ketelan, batal puasanya? Karena tidak sah. Kamu sih, nah, apa-apa. Tapi kalau bilang ini, besok kalau bulan wudu tolong kagetin. Nah, ini baru request namanya ya, batal. Jadi masuk sesuatu ya apa saja ya. Rokok batal. Kan? Merokok ya. Saya tanya bapak-bapak, orang rokok batal nggak puasa? Enggak, rokok nggak ada hubungannya. Merokok. Rokok tidak membatalkan. Enggak pernah ada dalil yang mengatakan rokok membatalkan puasa. Yang batal itu merokok. Oh iya, jadi nggak ada merokok membatalkan. Kalau begitu, bagaimana ibu, bapak beli sate lagi dibakar? Batal, karena dia ada bentuk al-maujud. Bang, sate enak banget. Iya, coba dibakar. Al-jauh. Iya, jadi kalau ada tukang sate, saya kalau lagi puasa suruh di sate, jangan sama saya. Kenapa? Saya nggak tahan dengan aromanya. Maksudnya nggak enak, bukan ketelannya itu. Ya. Jadi merokok membatalkan puasa. Kalau sebaliknya, muntah. Oh, dan sini ada muntah. Pak Haji nanya sih, buru-buru udah saya. Oh, boleh ya, maaf ya. Saya nggak perlu yang inilah. Nih kan, muntah dengan sengaja ya, muntahan. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Jadi, kalau nggak sengaja pasti nggak ada masalah, ini sengaja. Dikorek-korek itu kan. Tapi kalau muntah dengan sendirinya, karena sengaja itu ibu-ibu biasa ibu sebelum maghrib kan masak sesuatu, katakan masak sekali makanan, maka mencicipi makanan batola, ya dimasak, kurang garam, ambil garam, kasih, ya. Jadi mencicipi makanan itu tidak membatalkan karena tidak sampai ke jauh. Ya, kan dikit kan? Mantul. Haji. Tapi kalau sesendok, baru dah. Ya. Jadi yang membatalkan cuma ini, secara batal puasa, batal pahala. Yang di depan tadi batalnya cuma pahala, puasanya sah.
kesimpulannya jangan pernah berbuat yang negatif ketika lagi puasa, karena pahalanya hilang. Yang baik-baik aja, mumpung Ramadan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala berikan banyak umur. Jadi kalau begini nih, kan jadi bilang nih, ya Nabi yang kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bisa minum. Ada orang nggak boleh minum. Ada orang nggak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tehnya manis ya Allah. Orang nggak punya teh, nggak punya gula, susah hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bisa masuk. Ada orang diinfus nggak betul-betul nggak boleh minum. Mau kita dirawat 4 hari nggak boleh minum. Karena nggak bisa buang angin. Syukuri. Hari ini kita bisa duduk bilang, ya Allah, alhamdulillah masih hidup. Kita ketemu Johor, ya Allah, alhamdulillah Johor masih ada waktu. Ya Allah, baliknya Ramadan, pertemukan apa dengan bulan Ramadan. Kami mau ya Allah, ini Ramadan yang terakhir ya Allah. Saya mau puasa yang terbaik, mau baca Quran, mau sedekah, mau infak, mau berkati saya, berbagi ya Allah. Aku takut Ramadan yang terakhir. Serius, mau terawih gak akan apa, gak bolong-bolong mau terawih, akan Quran, kita jadikan lebih berkualitas. Yang kedua, jadikan ibadah itu asik di hadapan Allah. Jadikan ibadah itu tempat kita nyaman di hadapan Allah. Jadi sembahyang, sholat yang kita lakukan, usahakan kita berdialog nyaman di hadapan Allah. Jadi enak. Karena selama ini ibadah itu cuma penting menjalankan kewajiban, menunaikannya. Jadikan Allah segalanya. Di Ramadan ini kita mohon Ramadan yang terbaik, ya. Kita lihat, ya. Yang ketiga, sebelum Ramadan minta maaf satu dengan yang lainnya, karena Allah gak terima ibadah puasa seseorang yang masih marah. Marah itu cuma 3 hari batas maksimal, ya. Seseorang boleh marah dengan orang lain karena ada sesuatu yang tidak enak, maksimal berapa hari? 3 hari. Suami istri salah paham, boleh caranya pindah tempat tidur, ya. Istri di kamar mana, kita di kamar mana. Tapi nggak boleh marah ada 3 hari. Ini sampai 3 tahun nggak nanya. Oh percuma lah. Jadi jadikan sebelum puasa minta maaf, datang ke saudara-saudara, ke teman-teman, WA saja. Mohon maaf mau puasa, maafi lahir batin, ya ada salah. Suami minta maaf sama istri, sebaliknya anak pun begitu, kita satu sama lain. Ini kapan ada penutupannya? Dan itu dia. Pokoknya contohnya kayak ngaji aja ya. Usahakan nanti pada pertemuan keberapa, apa Kiai Zakaria atau siapa, kita adain tawakkuf namanya, kita saling-saling minta maaf satu dengan yang man safaha muslimah ma muslim safahain yang kerokobai. Siapa saja 2 orang bersaling, sebelum dilepas tangannya, Allah ampun dosa keduanya. Ya, jadi kalau bisa, tahlim kita berakhir kapan di bulan ini? Kan mau puasa. Nah, itu ketiga. Nah, usahakan ditutup. Kita saling-saling, kalau bisa makan. Apa? Ya nyumbang dah. Makan aja nasi uduk atau apa. Jangan pagi sore kemana. Ya sebagai bentuk kita bahagia menyambut Ramadan, menggilangin orang lain. Enggak situ tuh, kayak dulu soto atau apa. Ayo orang, saya ikut. Demi Allah saya ikut. Ayo berapa? Masa nggak bisa? Karena membahagiakan orang pahalanya luar biasa. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Wow, itu kita makan tuh penutupan. Kan gila. Itu caranya benar ya. Jangan takut. Ya.
Saya rasa itu saja Bapak. Ini berlebihan waktunya kan memang orang Ramadan atas nama pribadi. Saya minta maaf sebesar-besar karena kita tidak tahu umur tadi saya. Ya, kalian tahu umur saya sama dengan teman saya 61 ya Pak Budi. Ya Allah. 61 saya kalau saya bilang bagi saya kalau saya sudah meninggal maafin saya. Ya saya nggak tahu kan. Minta maaf kalau ada tutur kata, sikap atau materi yang tidak berkenan sekali lagi menjelang bulan suci Ramadan. Karena saya nggak ketemu lagi kan pada tahun. Selain topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.